Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Aji Ubaidah, Wakabid Humas dan Publikasi Dewan Pengurus Pusat Ampuri. Masa bakti 1442-1446 Hijriah telah hadir bersama kami di sini Ketua Umum Ampuri Bapak Haji Firman M. Nur. Kita akan mengadakan bincang-bincang sedikit mengenai masalah umroh dan haji. Mungkin keluarga Ampuri sudah tidak sabar ingin mendengar berita-berita terupdate, kondisi terkini dari bisnis umroh dan haji ataupun sekitarnya. Kita akan berbincang-bincang. Bapak Firman, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Ubed. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Dalam kondisi pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita semuanya. Amin. Insya Allah semua sehat ya Pak. Iya. Insya Allah sore hari ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar umroh dan haji kepada Bapak Firman sebagai Ketua Umum Ampuri. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita berikan, sudah kita share ke seluruh anggota Ampuri yang ingin bertanya seputar umroh dan haji ataupun travel umroh dan haji ataupun travel lainnya. Sore ini kita akan bertanya tentang informasi seputar umroh dan haji. Ada beberapa pertanyaan dari anggota Ampuri yang sudah diajukan oleh anggota melalui grup WhatsApp yang akan kita sampaikan di sini kepada Ketua Umum Ampuri. Pak Firman M. Nur, ada sedikit pertanyaan mengenai umroh, Pak. Yang pertama mungkin yang paling mendasar dari keberangkatan sebelumnya, yaitu apakah Saudi saat ini akan menutup kembali umroh orang-orang Indonesia karena tingkat corona yang ada di Indonesia ini semakin lama semakin peninggi. Ya, jadi masyarakat sekalian dan anggota Ampuri yang berbahagia, ini sebuah kesyukuran bagi kita semuanya karena kita sebagai masyarakat Indonesia Muslim terbesar populasinya di dunia. Ini diberi kepercayaan pertama oleh pemerintah Saudi Arabia untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dalam masa pandemi COVID ini. Walaupun dalam masa uji coba tahap ketiga yang mereka janjikan kepada kita. Dan kita alhamdulillah sebagai penyelenggara Ampuri khususnya dengan seluruh anggota 450 anggotanya berusaha semaksimal mungkin menjaga kepercayaan ini agar kita ke depan bisa melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan requirement, protokol, dan kebijakan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia dan juga pemerintah Indonesia sendiri. Saat ini Indonesia telah memberangkatkan lebih dari 5 kali rombongan keberangkatan. Kita melakukan evaluasi dari setiap keberangkatan tersebut. Memang ada di antara rombongan keberangkatan yang kita evaluasi di rombongan pertama khususnya masyarakat atau jamaah yang berangkat belum taat 100% atas prosedur atau protokol yang dilakukan. Contohnya ketika masa karantina masih ada yang berkunjung ke kamar lain, ketemu dengan orang, kumpul-kumpul dan sebagainya. Dan memang pelaksanaan waktu itu memang cukup ketat, akhirnya diberlakukan karantina menyeluruh kepada seluruh jamaah tersebut. Karena memang sudah ditemukan jamaah ada klaster perkembangan penyebaran COVID dalam rombongan tersebut. Namun di rombongan tanggal 8 kita temukan positif COVID dari rombongan itu. Dan alhamdulillah semua program perjalanan mereka bisa dijalankan dengan baik. Mereka bisa melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, umroh sesuai dengan waktunya. Begitu juga bahkan berkunjung ke beribadah ziarah ke Raudhah. Ini bisa. Jadi dari evaluasi tersebut kita Ampuri melakukan rekomendasi kepada anggota. Tapi yang penting dari pertanyaan tadi itu, alhamdulillah dengan komitmen yang kuat kita sebagai penyelenggara untuk tetap menjalankan protokol yang ada, pemerintahan Saudi sampai saat ini tetap memberi kepercayaan kepada kita. Bahkan hari ini saya mendapatkan kabar dari beberapa anggota yang provider visa, sudah ada provider visa yang sudah diberi izin untuk mengeluarkan visa. Oh, alhamdulillah. Ya, ini yang penting. Berarti kepercayaan itu masih ada. Mari para penyelenggara sekalian kita jaga kepercayaan tersebut karena kita inginkan tetap usaha kita bisa berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi ini. Berarti dengan berkembangnya atau evaluasi dari pemerintah Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia terhadap jamaah umroh yang telah berangkat,
meskipun angka corona di Indonesia belum menunjukkan melandai, tapi itu tidak menutup kerajaan Arab Saudi untuk menerima umroh dari Indonesia ya Pak? Betul, ini yang kita apresiasi kepada pemerintah Saudi Arabia dan juga kepada pemerintah Indonesia yang sama-sama berkomitmen kuat tetap memberikan kesempatan kita melaksanakan umroh walaupun ada ketentuan yang harus kita penuhi. Nah, dari beberapa keberangkatan yang sudah diberangkatkan oleh anggota-anggota di Ampuri, Pak, apakah di swab testnya itu, Pak, standarisasi dari Arab Saudi dan dari Indonesia, apakah sama standarnya? Nah, gini Mas Ubed, kita sampai saat ini melakukan kajian yang cukup dalam tentang kenapa jamaah yang telah lulus sertifikat negatif COVID di Indonesia dan setelah melakukan swab, kemudian mendapatkan hasil negatif, berangkat ke Saudi Arabia, di Saudi lakukan karantina 2 hari, di swab ulang hasilnya berbeda. Ini yang lagi kami kaji dengan baik. Apakah metode yang berbeda atau ada faktor lain yang membuat selama proses dari keberangkatan sampai masa karantina tersebut mereka terinfeksi. Makanya kami kemarin secara teknis merekomendasikan sesuai juga dengan PMA 719 Kementerian Agama Republik Indonesia tentang diusul opsional untuk karantina. Rekomendasi Ampuri minimal karantina 2 hari. Ya. Jadi tidak ada lagi jamaah yang terkesan terburu-buru, belum melakukan persiapan yang baik, langsung ke bandara. Sekarang tidak. Karena kondisi ini agar menghindari kerugian akibat sudah berangkat ditemukan COVID. Tentu di lapangan atau di tanah suci mereka tidak bisa maksimal ibadah. Jadi kita coba, kita akomodasikan semua anggota kami, khususnya Ampuri, untuk melakukan karantina 2 hari sebelum keberangkatan. Dalam masa karantina, kita lakukan swab. Setelah swab, mereka tidak melakukan karantina full, tidak ketemu dengan pihak manapun di kamarnya sampai keberangkatan. Selama keberangkatan di pesawat, kita anjurkan protokol tadi, tetap memakai masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan jika atau menggunakan hand sanitizer segala macam untuk memastikan dirinya tetap tercover untuk bisa tidak terpapar. Kemudian ketika swab nanti kita berharap hasil swabnya selalu negatif. Karena sifatnya ini kan ketika ada satu kelompok rombongan yang diketemukan COVID berakibat kepada rombongan yang negatif tentunya. Betul. Kita tidak mau dirugikan karena mohon maaf kita bicara rugikan tanda kutip karena waktu yang hilang, kesempatan yang hilang untuk ibadah itu. Berarti bukan dari segi perbedaan swab tes di Indonesia dengan Arab Saudi yang menyebabkan jamaah ini tidak bisa beribadah maksimal di sana, tapi memang kondisi dalam perjalanan mungkin di Jakarta, di Indonesia dia swab tesnya negatif, ketika di perjalanan terjangkit, setelah sampai di sana di swab tes lagi akhirnya positif. Iya, betul. Jadi bukan jadi perbedaannya itu kita yang mencoba dari titik mulai berangkatnya itu kondisi sudah negatif itu yang dipertahankan dengan karantina. Di jalan juga kita buat hati-hati betul sehingga nanti tidak ada yang terjangkit di jalan. Memang ada beberapa pendapat di antara anggota kita mengusulkan coba dipastikan sistem swabnya. Mungkin apakah dengan sistem yang berbeda. Tapi informasi yang kami dapat selama ini sebetulnya sistemnya selama swab ya alatnya sama. Betul. Itu saja. Yang kedua juga faktor masalah kelelahan. Makanya saya takut karena faktor kelelahan karena memang perjalanan kita kan 9 jam terus dengan bus lagi kemudian ke hotel di Mekah itu kan faktor kelelahan. Makanya kita anjurkan kepada semua jamaah untuk taat dengan prosedur yang ditetapkan. Ketika karantina betul-betul karantina dan totalitas kita istirahat untuk menjaga imunitas kita baik. Ketika di swab ulang hasilnya juga negatif sehingga setelah itu kita bebas melaksanakan ibadah sesuai program yang sudah disusun oleh penyelenggara masing-masing. Jadi harus betul-betul dicermati anggota Ampuri yang berbahagia saat ini. Hasil swab negatif di Indonesia bukan berarti itu kita bebas terkena COVID. Belum tentu. Kita masih ada perjalanan 9 jam di atas pesawat. Masih harus karantina di sana 2 hari. Belum tentu ketika kita swab di Saudi Arabia itu kita masih negatif ya Pak ya. Ada kemungkinan juga positif. Makanya tetap dijaga protokol kesehatannya. Dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Satu lagi berarti vitamin Pak. Vitamin itu juga. Memang di antara rekomendasi kita memang salah satunya adalah dibekalin jamaah itu dengan
makanan tambahan dan vitamin selama karantina. Karena kita pengen ketika sudah karantina 100% selesai karantina, kebutuhan dia bisa sudah dipenuhi dengan persiapan yang ada. Menyambung dari omongan Pak Ketua Umum tadi kan kita berbicara pre-keberangkatan. Iya, betul. Sekarang kita masuk ke dalam kondisi ketika kita di dalam Saudi Arabia. Ya, sudah karantina ya. Sudah dalam karantina. Karantina itu 3 malam 4 hari berarti ya. 3 malam 4 hari. Ya, di hari ketiga ya, mereka akan dilakukan swab ulang. Gitu. Ya, oleh pemerintahan Saudi, Kementerian Kesehatan Saudi Arabia untuk memastikan bahwa jamaah itu betul-betul negatif. Di sini gitu. kita apresiasi pemerintah Saudi Arabia, mereka betul-betul sangat perhatian tentang keselamatan pada seluruh jamaah yang melaksanakan ibadah. Oke. Sekarang ini kan Pak Ketum ada beberapa jamaah yang sudah berangkat ke Arab Saudi dan sudah pulang. Dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi, ada info-info juga beredar di masyarakat, di anggota kita tentunya pasti, apakah ziarah ke makam Rasulullah atau ke Masjid Nabawi ke Madinah itu sudah mulai diperbolehkan atau masih tetap dilarang, kita harus tetap di Mekah kemudian pulangnya lewat Jeddah lagi? Dari berapa rombongan yang sukses yang hasilnya negatif, semua dibolehkan. Jadi mereka mendapat kesempatan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, melaksanakan umrah. Setelah waktunya mereka harus ke Madinah, mereka bisa ke Madinah. Oh gitu. Ya, di Madinah mereka juga bisa sholat 5 waktu dan juga berkesempatan ke Raudhah ya, untuk ziarah ke makam Rasulullah. Namun menjadi catatan yang paling penting adalah semua rombongan tidak boleh terpisah. Mereka itu dalam kegiatannya bersama-sama dengan rombongannya. Untuk monitoringnya jauh lebih mudah dan pengarahan jauh lebih mudah. Kemudian jadwal juga untuk umrah dan jadwal ziarah sudah ditentukan sesuai jadwal yang ditentukan rombongan masing-masing. Ini perlu diperhatikan oleh seluruh penyelenggara. Jangan sampai lewat dari jadwal yang telah ditentukan, agar tidak hilang kesempatan. Gitu. Jadi keluarga atau anggota Ampur yang berbahagia, dari statement Pak Ketum tadi sudah ada rombongan yang berangkat ke Madinah dan berhasil sholat 5 waktu di sana, bahkan berhasil sholat di Raudhah. Nah ini luar biasa. Ini menjadi angin segar untuk kita para penyelenggara ibadah umroh atau yang ingin memberangkatkan jamaah di kala pandemi ini, berarti sudah terlalu dikekang lagi ya. Betul. Sudah mungkin tidak masuk, sudah bisa ke Madinah, bahkan sudah bisa sholat 5 waktu sampai bisa sholat di Raudhah. Nah pertanyaan setelahnya, ketika kita sudah bisa ke Madinah, sholat 5 waktu ke sana dan sholat di Raudhah, bahkan apakah ziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Mekah ataupun di Madinah itu sudah diperbolehkan juga Pak Ketum? Jadi Mas Ubed, sebagaimana kita ketahui, kita baru di tahap ketiga dalam proses pembukaan umroh kembali. Masih dalam tahap uji coba. Akan masuk ke tahap keempat ketika umroh dibuka 100%. Jadi selama masa uji coba ini, pemerintah Saudi baru mengizinkan kita fokus pada ibadahnya. Ibadah di Masjidil Haram, sholat 5 waktu, umrah di sana, ke Madinah sholat 5 waktu Masjid Nabawi, ziarah ke Raudhah dan makam Rasulullah. Sedangkan hal-hal yang bersifat lain opsional atau sunnah, bentuknya ziarah, berkunjung, kita biasanya city tour Makkah untuk memahami sejarah kehidupan Rasulullah, city tour Madinah, kehidupan Rasulullah para sahabat, itu belum bisa diberikan. Ketentuan bahkan termasuk diantaranya adalah oleh-oleh pulang bawa zam-zam. Karena di Masjidil Haram selama masa pandemi ini tidak ada keran-keran zam-zam yang dibuka atau galon-galon zam-zam. Sifatnya zam-zam dalam botol-botol yang dibagikan satu-satu per jamaah yang lagi sholat. Jadi itu juga mesti dipahamkan karena dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Oh berarti ketika kita menghitung paket sebagai penyelenggara, ada exclude yang harus diinformasikan kepada jamaah. Ini perlu disampaikan, jangan sampai nanti ada beragama bertanya, kok nggak dapet zam-zam? Karena kan pulang dari tanah suci, hadiah yang paling mahal yang utama adalah zam-zam. Iya. Ya kecuali jamaah ini sampai di sana lebih aktif mengambil yang botol kemudian disimpan untuk oleh-oleh. Tapi biasanya diminum langsung. Karena dibagi juga secukupnya. Betul. Soalnya tidak banyak ya, tidak seperti biasa-biasanya. Botol-botol kecil ya. 350 mili. Oke. Kemudian nih Pak Ketum nih, ketika masih menjalankan ibadah di Tanah Suci, kan ada informasi seputar aplikasi yang harus digunakan oleh
orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama kita harus daftar tawakalna. Kemudian setelah dapat rekomendasi dari tawakalna kita harus upload di I'tamarna. Kemudian kalau di Madinah mau ke Rodoh juga lewat aplikasi. Apakah itu juga dilaksanakan ketika jamaah kemarin itu berangkat? Ya, semua kegiatan dalam sebuah rombongan itu sesuai dengan aplikasi itu. Dan ini adalah memang tugas kita sebagai penyelenggara. Memastikan bahwa jamaah kita semuanya mendapatkan jadwal sesuai di aplikasi I'tamarna yang sudah kita daftarkan. Dan kita monitoring betul waktunya. Jangan sampai lewat atau kehilangan momen dari yang sudah ditentukan. Dan inilah memang bagaimana cara perputaran manusia yang ingin ibadah itu bisa dikontrol dengan baik, sehingga tidak terjadi clustering penyebaran daripada COVID di antara jamaah. Nah, itu betul-betul. Tapi ini bukan bersifat individu jamaah ya, kita bicara ini adalah tugas PPU untuk menyiapkan tersebut. Harus betul-betul bisa, apalagi yang ditugaskan oleh PPU sebagai tour leader ya. Maka tuh yang berangkat ke sana harus mendaftarkan satu rombongan dari travel itu ke aplikasi Tawakalna, I'tamarna dan lain-lain itu. Dan jangan takut, pihak muasasah di mana kita menjadi rekanan kita dalam visa tetap melakukan monitoring. Nah, itu tetap tanggung jawab bersama. Betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah sampai kapan Pak Ketum batas usia 18 tahun sampai 15 tahun ini dijadikan aturan resmi di Arab Saudi? Betul. Jadi kita belum tahu perkembangan sampai kapan. Cuman kalau kita lihat dari tahapan yang disiapkan oleh pemerintah Saudi dari tahap 1 yaitu tanggal 4 Oktober, tahap kedua tanggal 18 Oktober, masuk ke tahap 3 pada tanggal 1 November yang kemarin terbuka untuk masyarakat dunia dan Indonesia diberi kepercayaan, kita akan masuk ke tahap keempat tanggal 1 Januari nanti. Kita berharap ketika umroh dibuka masuk dalam tahap keempat pada tanggal 1 Januari, banyak hal-hal yang meringankan ya, untuk memberi kesempatan jamaah lebih banyak ke tanah suci. Karena memang mereka sebut pada tahap keempat umroh kembali dibuka 100%. Nah, berarti evaluasi regulasi dari Kerajaan Arab Saudi masih kita tunggu di tahap keempat, yaitu tanggal 1 Januari. Harus betul-betul siap para penyelenggara ibadah umroh dimanapun kalian berada, bapak-bapak atau ibu-ibu berada, anggota Ampuri yang berbahagia, harus mempersiapkan diri. Kita harus berarti udah prepare ya Pak Ketum, apa yang harus kita lakukan. Apalagi Ampuri mempunyai kesempatan yang luar biasa tanggal 1, tanggal 3, tanggal 8 bahkan memberangkatkan jamaah. Tanggal 22 juga ada. Tanggal 22 alhamdulillah. Nah, kemudian ini yang menjadi titik tertinggi pertanyaan di dalam pertanyaan anggota nih Pak. Apakah jamaah sudah bisa daftar umroh atau harus menunggu vaksin dulu Pak? Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering di unek-uneknya tuh di hatinya udah sering diucapin dia. Saya mau berangkatin umroh dulu apa nunggu vaksin dulu ya? Sebaiknya rekomendasi dari Ampuri seperti apa Pak? Jadi begini sahabat Ampuri sekalian, dalam kondisi uji coba ini sudah banyak rombongan berangkat dan sudah berhasil melaksanakan ibadah dengan baik. Ini sebuah kesempatan dan yang harus kita syukuri, dan kesempatan bagi kita untuk kembali melayani tamu Allah. Bahwa sesungguhnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah terbuka untuk menerima kedatangan kita membawa tamu-tamu Allah. Bahkan sebagai kabar gembira, berapa hari ini berapa provider Ampuri sudah aktif. Jadi tidak satu provider saja sebagaimana selama ini kita tahu yang melayani jamaah. Sudah ada provider-provider lainnya di anggota kita aktif dan bisa mengeluarkan visa. Ini menjadi kesempatan kita. Artinya kita sudah bisa menerima pendaftaran jamaah. Jadi secara bisnis kesempatan ada, dan ini kita jaga kepercayaan ini dengan bagaimana melakukan edukasi kepada tim kita untuk bisa menjalankan protokol tersebut. Jadi kita harus punya tim yang bisa memberi contoh kepada jamaah bagaimana 3M kita lakukan, bermasker, menjaga jarak, mencuci tangan lebih sering, kemudian pelayanan kita jaga higienitasnya ya, dari hal-hal yang sifatnya simpel, memastikan hal-hal yang disentuh yang diterima oleh jamaah semuanya hygiene. Iya, betul. Ya, kan? Kemudian dalam perjalanan mengarahkan selalu memakai masker, tetap fokus untuk tidak ini, dan harus dipastikan bagi kita semuanya itu terjalankan dengan baik.
kesempatan ini adalah kesempatan. Memang ada batas ketentuan-ketentuan yang membuat kita tidak mudah untuk menerima jamaah sebagaimana sebelumnya. Karena ada batas usia 18 sampai 50 tahun. Tolong hal tersebut kita penuhi. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sudah dilakukan. Yang nanti efeknya adalah nanti jamaah yang dirugikan. Kita tidak mau. Baik. Nah, kesempatan ini ada, visa sudah mulai terbuka. Saya yakin ada ketentuan juga bahwa dia harus minimal 25 orang dalam satu rombongan. Nah, ini perlu. Nah, sekarang ini waktunya bagi kita anggota Ampuri melakukan kebersamaan di antara kita. Insya Allah DPP Ampuri akan melakukan program-program umroh bersama. Yang bisa difasilitasi dengan koperasi kita, Ampuri, koperasi ABM, sehingga kita terima jamaah 5, 10, 15, kita tetap bisa melakukan dengan cara bersama-sama. Nah, sehingga monitoring kita juga lebih baik, insya Allah bisa kita lakukan dengan baik. Bertahap dibuka, semakin banyak jamaah yang berangkat, akhirnya insya Allah semua kita menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh ini sebagaimana masa normal, insya Allah. Amin, itu yang mesti kita harapkan. Intinya memang dalam saat ini semua kita merasa sulit karena nggak mudah juga segala macam, tapi dengan kebersamaan dari bagaimana visa itu diambil dari anggota Ampuri sendiri, jadi semua kita mendapatkan akses yang sama untuk kesediaan visa bagi jamaah kita keberangkatan dalam pelayanan kita bangun kebersamaan. Insya Allah Ampuri akan bersinergi dengan koperasi Ampuri untuk paket-paket tersebut. Alhamdulillah. Ini menjadi kabar gembira lainnya yang diberikan oleh Pak Ketum terhadap anggota-anggota Ampuri yang berbahagia saat ini. Menyinggung tadi Pak. Iya. Penting juga jangan takut. Akses untuk visa kita sama-sama terbuka. Kita akan informasikan siapa aja provider visa yang bisa, berapa ketersediaan kuota segala macam. Karena dari sistem Mas Ubed gini, dari sistem yang kami baru kemarin kami informasi yang terbuka kita coba pelajari, kemungkinan pertama kali yang diproses dalam pengajuan visa adalah pengajuan request MOVA. Nah, request MOVA ini berhubungan dengan kapasitas Masjidil Haram ketika umroh. Jadi misalnya kita sudah memplanningkan keberangkatan kita ini adalah tanggal 15. Berarti umrohnya tanggal 18 karena hari keempat kan. Nah, kita request MOVA-nya di tanggal 18. Sebetulnya gitu, tanggal itu. Nah, kalau seandainya ini tersedia, kita langsung ambil, jamaah kita upload, proses nanti dapat approval, proses bisa dilakukan. Nah, memang perlu berkebersamaan. Bahkan mungkin ke depan kita lihat mungkin tahap-tahap awal kita memprioritaskan ketersediaan visa dulu, baru sesuaikan dengan pesawat. Ini penting ya, jangan sampai nanti sudah blok pesawat, isu tiket dan sebagainya, tahu-tahu dengan visanya harus berubah lagi. Benar. Gitu. Tapi insya Allah dengan bersama-sama kita lakukan ini, dengan kontrol kita bersama dan semua anggota mendapat akses yang sama, insya Allah kita semua bisa menjalankan usaha ini kembali. Kembali melayani Amin. Itu yang menjadi harapan betul. Berarti tidak perlu tidak usah menunggu vaksin dulu pun kita juga bisa memberangkatkan jamaah dong Pak ya. Karena memang pemerintah Saudi kami lihat punya keinginan besar untuk melayani tamu Allah dari sekarang. Iya, betul. Nah, kewajiban kita adalah kita menyambut kesempatan tersebut, kita jaga amanah tersebut. Betul sekali. Lakukan protokol dengan baik, lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, baik dari ketentuan pemerintah Indonesia dengan KMA 719-nya atau ketentuan Saudinya. Semuanya lakukan baik, insya Allah perjalanan ibadah akan menjadi lancar dan kita tetap bisa menjalankan usaha ini. Amin. Tadi mengutip dari Pak Ketum bilang tentang provider, ada yang bertanya seperti ini Pak. Kan sistem provider atau sistem visa sekarang ini kita belum tahu pasti sistemnya seperti apa. Apakah rekomendasi dari Ampuri terhadap provider atau penyelenggara ibadah umroh anggota Ampuri yang dulunya provider, apakah sudah bisa mengajukan kerjasama dengan provider muasasah di Arab Saudi? Sudah bisa. Bisa. Sudah banyak daripada anggota kita, beberapa provider sudah melakukan kerjasama dengan providernya, sudah dilakukan persiapan, kemudian sudah dikirimkan berkas-berkas kontrak di sana, tinggal sekarang approval saja. Cuman memang pemerintah Saudi melakukan banyak pengetatan kemarin karena provider-provider muasasah yang sebelumnya. Jadi atas pelanggan-pelanggan mereka banyak hal, makanya kita temukan yang lebih eksis saat ini adalah provider-provider baru. Gitu. Dan itu siap untuk melayani. Dan mungkin di anggota Ampuri ada yang sudah siap untuk kerjasama. DPP punya rekomendasi berapa provider yang bisa untuk dikerjasamakan. Oke.
terbuka sekali Iya. sekarang ya. Ampuri tahun ini tuh sangat-sangat terbuka untuk anggota Ampuri. Iya. Anggota Ampuri yang mau jadi provider, Iya. ada rekomendasi muasasah rekanannya Ampuri untuk bisa dijadikan teman atau provider muasasah dari teman-teman anggota Ampuri. Betul, betul. Nah, menyambung tadi dari provider, Pak. Sekarang bentuk penjualan provider itu seperti apa sih, Pak? Apa kalau dulu kan penjualan visa aja, Iya. penjualan hotel kita beli sendiri, Betul. penjualan transport kita beli sendiri. Baik, Mas Ubed. Pertanyaan Mas Ubed tentang bagaimana transaksi kita dengan pihak provider Iya, ya. betul. Untuk saat ini dalam masa uji coba, sungguh prosedurnya sangat ketat sekali. Karena semua fasilitas atau akomodasi yang kita beli harus melalui dengan proses lewat Almakom melalui BRN. Dan betul. BRN yang kita gunakan, hotel yang kita gunakan sesuai dengan BRN kita ambil. Jadi tidak boleh melakukan BPN Peroma, kemudian nanti kita menggunakan hotel yang lain. Nah, itu nggak boleh sekarang ini. Sekarang ini kalau memang kita tujukan hotelnya A, ya di sistem BRN kita masukkan di sistem, kita harus tinggal di hotel itu. Iya. Itu sebagai langkah tracing juga ya dari kerajaan Arab Saudi. Betul. Ya. Jadi pemerintah Saudi betul-betul bisa memonitor jamaah ini di mana lokasinya, kemana dia bergeraknya segala macam. Berarti untuk penjualan visa dari provider yang a la carte, kalau bahasanya itu a la carte, kayak visanya aja itu udah nggak ada lagi sekarang ya, Pak? Mungkin untuk saat ini belum bisa dilakukan, belum bisa dilakukan karena memang monitoringnya sangat ketat. Monitoringnya sangat ketat. Jadi hampir semua muasasah nanti, mohon maaf, memang full paket yang kita ambil. Full paket. Ya, karena memang fungsi muasasah sekarang lebih dominan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan sifatnya kita semua yang melayani diri kita. Betul. Sekarang ini muasasah sangat punya kewajiban untuk melayani kita langsung, termasuk diantaranya menyediakan mutawif atau guide di dalam bis masing-masing. Dan begitu juga ketika ke masjid segala macam pendampingan dari mereka. Oke, gitu. Berarti ketika kita punya rekanan, Pak, yang biasanya kan ke travel kan atau penyelenggara ibadah umroh di Indonesia punya rekanan juga di Arab Saudi yang non muasasah. Betul. Itu konsepnya nanti seperti apa, Pak? Apakah mereka sudah tidak dibutuhkan karena muasasah full yang akan ngurusi atau seperti apa, Pak? Sebetulnya ada kesempatan tetap karena muasasah pun tidak punya SDM cukup untuk bisa tampil belajarkan teknis harian ya. Ini kesempatan buat teman-teman kita yang selama ini menjadi rekan pihak penyelenggara operator sana ya? Sana untuk melakukan kerjasama dengan muasasah-muasasah yang ada. Karena mereka juga membutuhkan ini. Karena tidak mudah teknis pelayanan A to Z-nya tidak mudah. Karena umroh ini kan sifat pelayanannya full dari A to Z. Bahkan kalaupun haus harus ada minum yang kita siapkan. Apalagi Indonesia banget ya, Pak, seperti itu harus dari yang kecil sampai yang besar pun harus diurusi ya. Betul. Kita berharap pelayanan tidak berubah standarnya. Jadi memang harus kebersamaan dan kita harapkan lain operator biasanya juga melakukan kerjasama dengan muasasah. Termasuk diantaranya paket-paket itu misalnya kita combine, lain misalnya bersama kita beli, tapi di sistem sudah full paket semuanya. Full paket semuanya. Jadi sebenarnya kalau dilihat umroh di masa pandemi ini lebih dipermudah oleh kerajaan Arab Saudi dari segi monitoringnya. Betul. Dan juga kenyamanannya pun sebenarnya sudah dipermudah dengan pembelian paket yang full, artinya tidak menutup kemungkinan hotel itu menjual hotel yang sudah kita beli. Betul. Kan banyak tuh, Pak. Iya, itu tidak akan pernah terjadi kembali karena itu pelanggaran yang berat. Jadi kemarin diskusi kami dengan pihak muasasah mengatakan pertama tidak boleh jumlah dari satu bis itu lebih dari 25. Kemudian rombongan selalu dalam satu rombongan minimal 50 sampai 25 dalam satu rombongan perjalanan untuk ibadah dan sebagainya. Yang kedua, batasan usia nggak boleh dilewatin. Kemudian akomodasi harus 100% sesuai dengan reservasi BRN yang mereka bayar. Nah, ini menjadi kepastian pelayanan bagi kita. Cuman ada kepastian yang sedikit menjadi tidak kepastian dan ini perlu sebagai penyelenggara semuanya disiapkan dari awal karena apapun otoritas kita, penguasaan kita untuk kepastian dalam pelayanan program lain sebagainya semuanya dapat dikecualikan jika Kementerian Kesehatan Saudi sebagai ujung tombak gugus tugas COVID-19 melakukan kebijakan lain. Contoh, bagi yang sudah nauzubillah dilakukan swab dan dipastikan dia positif, berarti mereka akan dikarantina selama 10 hari. Dan selama karantina 10 hari berarti program yang dijanjikan oleh Biro Perjalanannya, PPU-nya kepada jamaah tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini tidak bisa menjadi hal yang akan
menjadi catatan bahwasanya saya tidak mendapatkan hak saya karena ini di luar otoritas kita sebagai penyelenggara. Nah, itu perlu pahamkan. Makanya kita inginkan semua anggota Ampuri, semua jamaah berangkat ke Tanah Suci sekarang tidak ada masalah, kita bisa melayani mereka. Namun perlu dibuat pegangan standar agar tidak saling menyalahkan di depan. Perlu surat pernyataan yang ditandatangan oleh semua jamaah. Sebagaimana KMA 719 ada contohnya bahwasanya jamaah tidak akan menuntut pihak manapun termasuk penyelenggara jika dalam perjalanannya dia terpapar COVID. Yang kedua, batasan-batasan kerjasamanya juga dibuatkan kontraknya antara travel dengan jamaah. Ampuri punya rekomendasi untuk kontrak tersebut untuk memastikan kenyamanan semua pihak. Solusinya ada beberapa solusi berarti Pak. Selain dari kontrak antara travel dengan jamaah, selain dari itu asuransinya. Betul. Asuransinya ini covernya apa aja yang akan di-cover? Jadi begini Mas Ubed, perjalanan ini kan H-2 sudah dikarantina, dilakukan swab. Ya kan? Makanya semua PPU dipastikan ketika jamaah mendaftar dari awal sebulan sebelumnya sudah didaftarkan ke asuransi. Agar pada saat menjelang keberangkatan terpapar COVID paksa batal kan? Iya, betul. Khususnya pada H-2, H-1 khususnya, jika terbukti memang COVID, itu mendapatkan coveran asuransi. Kita sebagai penyelenggara sudah timbul biaya toh, biaya untuk isu tiket, biaya memproseskan visa, biaya akomodasi dan sebagainya, hampir 100% sudah kita bayar. Nah, dengan memastikan bahwa setiap PPU memberikan asuransi kepada jamaahnya, ketika terbukti dia positif COVID, dia akan mendapatkan penggantian dari asuransi. Nah, itu dia. Betul-betul harus dicari nih asuransi mana yang covernya itu betul-betul. Kembali lagi, jangan takut sebagai anggota Ampuri, kita punya rekomendasi berapa rekanan asuransi yang bisa punya kualifikasi baik dan cukup bisa menjaga usaha kita lebih aman dengan jamaah. Alhamdulillah. Walaupun jamaah akan mendapatkan biaya tentunya akibat dia tidak berangkat, tapi kan ada sebagian besar biayanya akan dikembalikan oleh asuransi. Seperti itu. Ini sudah jalannya tuh sudah terbuka sangat lebar dari Ampuri maupun Kerajaan Arab Saudi bagi travel anggota Ampuri yang ingin berangkatkan jamaahnya umroh dan bagi travel yang mau mencari rekanan-rekanan. Dari mulai muasasa, dari mulai asuransi. Di Saudi ketika memang jamaah tersebut dinyatakan positif, dia dilakukan prosedur penanganan COVID tentunya ya. Kalau seandainya memang bersifat sakit dan perlu perawatan, asuransi mengcover dia untuk melakukan perawatan. Gitu. Namun yang selama ini kami lihat banyak saja positif secara positif, hasil lab nyatakan positif, secara kesehatan nggak ada masalah gitu. OTG ya istilahnya. Tapi kan ini kan tetap bisa menularkan sebagian orang, makanya di karantina. Karantina sepanjang 10 hari dan perubahan paket dan sebagainya itu sudah di-cover oleh asuransi juga yang di Saudi Arabia. Jadi insya Allah lebih nyaman dari perjalanan. Betul. Kita udah sangat nyaman berarti kalau perjalanan ibadah umroh ini di kala pandemi ya, tidak usah berpusing-pusing ria lah. Asal sesuai dengan ketentuan dan melakukan protokol COVID yang ketat. Regulasinya harus dikedepankan. Itu tadi kita berbincang tentang umroh Pak. Sekarang kita step forward atau ke depan lagi berbicara tentang haji Pak. Baik. 2021. Bagaimana aturan yang sudah disusun oleh Kementerian Agama terhadap haji tahun 2021 Pak? Ya. Berapa diskusi kami Ampuri secara intens dengan Kementerian Agama tentang haji, kita baru dalam bentuk wacana. Ya. Tapi semuanya tergantung dengan kesuksesan umroh ini. Jadi kalau seandainya umroh tetap bisa dilakukan dengan baik, apalagi nanti ketika dibuka 100% berjalan dengan lancar, tentu kami yakin dan Ampuri selalu yakin bahwasanya kita bisa memperbaiki jamaah haji. Jamaah haji tahun ini bisa diberangkatkan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera diangkat. Kondisi menjadi normal, kita kembali bisa beribadah sebagaimana sebelumnya. Atau vaksin sudah diketemukan dan lebih mudah bagi kita untuk menaikkan ibadah ke tanah suci. Dan kami yakin masa-masa haji kan berarti nanti bulan Juli nih 2021 akan tetap bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena umroh bisa kita laksanakan. Tentang hal-hal yang bersifat apakah kuotanya 100% dan sebagainya, kita lihat nanti ke depan.
tentu apapun yang dilakukan, yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah Saudi itu demi kemaslahatan kita bersama. Tuh. Jadi sebagaimana kita tahun lalu menerima dengan lapang dada penundaan, apa yang terjadi pada 2021, kita harap munajat pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan haji kembali. Amin. Ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentunya, dan berharap jamaah haji tetap fokus, ya, jangan sampai dari sekarang sudah was-was dan sebagainya, tetap fokus dan semangat, bahwasanya insya Allah haji bisa kita laksanakan. Berarti kalau dengan kata lain Pak, umroh di kala pandemi ini sebagai latihannya. Betul. Travel ini untuk menyambut haji tahun 2001 betul, ya Pak, gitu ya. ya. Ini semua prosedur ini dilakukan, evaluasi, dicatat, diperbaiki dan sebagainya, bagaimana nanti ke depan sebagaimana jadi normal dan haji bisa dilaksanakan. Meskipun vaksin sudah ketemu, belum tentu haji itu normal seperti sedia kala Pak ya. Ya, mungkin akan ada pengurangan kuota mungkin, tapi kami yakin kok insya Allah tahun ini bisa sukses, bisa dilakukan. Amin, amin. Karena kan kita sangat menyayangkan kan kesempatan kita berada di Arafah itu hilang karena pandemi ini. Tapi pelajar dari setahun lebih dari persiapan, insya Allah ketika puncaknya haji bisa dilaksanakan. Amin, amin. Itu yang mungkin diharapkan bagi sebagian besar anggota di Ampuri untuk bisa memberangkatkan haji tahun 2021. Betul. Berarti haji tahun 2021 kita tetap menunggu dan berdoa bagaimana regulasi dari Kerajaan Arab Saudi dan regulasi pemerintah Indonesia terhadap pemberangkatan haji tahun 2021. Yang terakhir Pak, ini konteksnya di luar dari haji dan umroh. Dari DPP Ampuri sendiri, bagaimanakah langkah strategisnya untuk membantu para anggotanya yang sedang terpuruk dari segi keuangannya Pak? Saat ini tuh yang harus kita lakukan tuh apa sih Pak? Jadi Mas Ubed, acara kita hari ini membangun motivasi kepada teman-teman sekalian. Sudah saatnya kita kembali melayani jamaah. Kesempatan sudah ada, mari kita gunakan kesempatan dengan cara baik. Catat. Dengan cara apa? Bersama-sama kita melakukan persiapan. Provider, gunakan provider anggota Ampuri. Perjalanan pesawat, nanti kita gunakan pesawat yang kita lakukan reservasi sama-sama. Begitu juga hotel dan sebagainya. Kebersamaan ini akan membuat kita sukses dalam melakukan usaha kita. Itu pertama. Karena core bisnis kita haji dan umroh. Itu tidak bisa dinafikan. Namun bagaimanapun kondisi ini berefek kepada semua anggota dalam semua lini usaha. Dan kami saat ini dalam kepengurusan periode ini melakukan pengembangan yang baik. Di antaranya sebagaimana dalam untuk kesehatan kita ada bidang kesehatan yang kita buat. Bagaimana rekanan kita untuk persiapan PCR bisa dengan baik. Vaksin juga dengan baik ke depan. Harganya kompetitif dan mudah untuk kita lakukan pelayanan. Betul. Masalah usaha itu yang menjadi concern kami sekarang. Makanya kita buat bidang pengembangan usaha. Bidang pengembangan usaha ini teman-teman yang menjadi pengurus adalah teman-teman pengusaha yang sukses. Tokcer lah istilahnya ya. Iya, maksudnya kami tahu betul bahwa mereka tidak hanya melakukan usaha di haji dan umroh. Makanya kita ingin menjadikan mereka orang-orang yang menginspirasi kepada anggota yang lain untuk melakukan bisnis sinergi yang sama dengan bisnisnya. Banyak hal kita bisa lakukan. Jadi di antara kita ada menjadi ekspor, pengusaha pertanian, peternakan, ekspor impor, ya kan? Masya Allah, punya kafe, restoran gitu-gitu ya Pak ya. Bahkan tadi kita baru melantik DPD Banten. Salah satu anggota kita rupanya memang sukses dengan banyak bidang usahanya. Masya Allah. Kita harapkan orang-orang yang begini berbagi dengan anggota yang lain. Betul. Kita timbulkan rasa kebersamaan untuk saling berbagi, saling mengajak. Toh usaha itu kalau mengajak bukan artinya untungnya malah turun, untungnya tambah tumbuh. Karena jaringannya menjadi luas, insya Allah. Jadi kita terus lakukan. Jadi anggota-anggota sekalian, setiap kegiatan asosiasi yang bentuknya pelatihan, pengembangan diri, inisiatif usaha dan sebagainya, tolong diikuti. Karena ini kesempatan untuk kebaikan kita semuanya. Sangat terbuka. Sekali lagi saya bilang ke anggota Ampuri semua, Ampuri saat ini sudah sangat terbuka dengan pelatihannya, dengan pengembangan usahanya, dengan kesehatan yang sekarang lagi dinomorsatukan oleh seluruh masyarakat di dunia. Ampuri sekarang juga sudah membuka diri. Kita PCR mungkin kita ada proper test ya Pak ya. Nanti kita mungkin dapat yang bagus, harga yang bersaing, yang bisa digunakan oleh anggota Ampuri juga. Alhamdulillah sekali. Sifatnya kalau bentuk itu pelayanannya harus bisa pelayanan door to door. Jadi menerima ke tempat. Itu kita inginkan rekanan. Jadi pihak-pihak. Jadi
siapapun akhirnya akan mau menjadi rekan Ampuri. Karena kita kan oke. punya anggota banyak, jamaah kita insya Allah juga banyak. Amin, Jadi amin. insya Allah semua kemudahan akibat kebersamaan tentunya. Nah, pengembangan-pengembangan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketum ini sudah bisa mulai kita cari, kita serap dari pengurus-pengurus Ampuri yang sudah bernaung di bawah Ampuri. Sudah kita latih punya ikrar dan komitmen untuk berbagi. Harus itu berarti ya. Segera dicari pengurus-pengurus yang mempunyai pengembangan usaha-usaha yang baik di bidangnya, minta ilmunya, minta pelatihannya supaya bisnis kita bukan hanya haji dan umroh ya Pak ya. Selain untuk membantu diri kita sendiri dan juga masyarakat luar yang tidak mempunyai pekerjaan. Iya, yang paling penting adalah bagaimana karyawan tetap dikaryakan. Karyawan tetap dikaryakan, kuat sore hari ini. Insya Allah itu aja Pak Ketum. Baik, terima kasih Mas. banyak, syukron jazilan kepada Ketua Umum Ampuri yang terhormat Bapak Firman M. Nur atas ketersediaannya menjawab beberapa pertanyaan dari anggota Ampuri yang sudah kita share di grup-grup PPIU terutama. Oh, jadi ini pertanyaan dari anggota Dari sebetulnya. anggota, Pak. Masya Allah. Ada beberapa- Salam baik pada anggota semua. Ada beberapa yang saya kembangkan sendiri sebenarnya gitu. supaya mencairkan suasana ya Pak. Nah, Siap. insya Allah itu saja yang bisa kita berikan kepada anggota Ampuri sebagai Q&A atau question and answer dari Ketua Umum Ampuri Bapak Haji Firman M. Nur. Saya Imam Haji Ubaidah sebagai Wakabit Humas dan Publikasi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.